Shalom, Bapak Ibu, Saudara sekalian yang kekasih di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kembali berjumpa dengan saya, Pendeta Yakub Sulistyo. Kali ini saya membahas sebuah pemahaman dari orang yang mengatakan bahwa yang penting hati. Kenapa orang, bahkan pendeta yang belum atau tidak menerima Yahweh, selalu mengatakan yang penting hati? Kenapa bisa seperti itu, Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena orang atau pendeta tersebut memastikan Tuhan tahu isi hati manusia. Saya katakan ya sudah tentu Tuhan tahu isi hati manusia. Jika tidak tahu isi hati manusia, bukan Tuhan namanya. Coba kita baca di dalam Mazmur pasal yang ke-44 ayat yang ke-22 dari Kitab Suci Indonesian Literal Translation. Apakah Elohim tidak akan menyelidikinya? Sebab dia tahu rahasia hati. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat inilah yang sering dijadikan alasan tidak perlu menyebut nama Yahweh, karena Tuhan sudah tahu apa yang ada di dalam hati kita. Saya katakan ini adalah penilaian sepihak dari sisi manusia saja. Namun pernahkah kita berpikir bagaimana isi hati Tuhan jika kita memanggil namanya dengan Allah Bapa? Sebenarnya kata Allah Bapa di dalam kitab berbahasa Ibrani tidak ada. Yang ada adalah Bapa Tuhan kita. Yang dimaksud Bapa itu tidak lain adalah Tuhan Yahweh atau Yahweh Elohim. Nah, contohnya di dalam 1 Tesalonika pasal 1 ayat yang ke-1 yang oleh Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkannya Allah Bapa, ternyata ditulis Elohim Avinu atau Elohim Avi Anaknu, yang artinya Tuhan Bapa kita. Sebenarnya jika Yahweh dipanggil dengan sebutannya tidak masalah, karena itu hanya bahasa saja. Yang dipermasalahkan adalah jika namanya diganti dengan nama lain. Sedangkan Allah itu jelas nama sesembahan lain. Sejarahnya yaitu nama satu di antara 360 dewanya orang Arab kuno zaman jahiliyah sebelum Islam lahir, lalu diadopsi oleh Kristen Arab karena penekanan penguasa saat itu dan karena pengaruh agama suku. Coba lihat video ini, kenapa Kristen Arab ada kata Allahnya. Kenapa Kristen Arab menggunakan Allah? Sejarah membuktikan karena tekanan penguasa di Arab saat itu dan karena pengaruh agama suku Quraisy. Sebelum Islam lahir, di Arab zaman jahiliyah ada 360 dewa. Di antaranya Al-Lata, Al-Uzza, Manah, Hubal, Allah, Wat, Yaghuz, Ya'ud, Nazar, dan sebagainya. Hal itu tertulis di buku Passing Over Melintas Batas halaman 85 dan buku Bid'ah-Bid'ah di Indonesia oleh Dr. Andes Kiai Haji Badruddin Subki halaman 81. Namun perlu diingat bahwa Kristen Arab mengenal Yahweh dengan sebutan Yahwah karena huruf Arab tidak mengenal vokal E. Dan perlu Bapak Ibu Saudara ketahui, saat ini di sana sedang terjadi restorasi sehingga penyebutan Allah oleh Kristen Arab, setiap menemukan kata nama Allah, mereka ganti menjadi ilah atau Rab, karena mereka sadar bahwa Allah itu tidak bisa dijadikan sebutan karena itu nama diri. Yahweh yang sangat mengasihi manusia itu Tuhan yang cemburuan. Di dalam Keluaran 34 ayat yang ke-14 di dalam kitab Tenak berbunyi, Kilo tistakawe le'el akhir ki Yahweh kanasmu el kanahu, yang artinya sebab kamu tidak boleh menyembah kepada sesembahan lain. Karena Yahweh yang namanya cemburuan, dialah Elohim yang cemburu. Coba saat Bapak Ibu sedang membelai pasangan Bapak Ibu, sambil memuji-muji pasangan Bapak Ibu, sebutlah nama orang lain. Coba ya, cemburu tidak pasangan Bapak Ibu? Pasti cemburu. Marah? Ya pastilah. Atau karena di depan pasangannya Bapak Ibu tidak berani. Coba kalau marah, Bapak Ibu katakan saja, walaupun nama orang lain yang aku sebut,
tetapi dalam hati itu kamu yang aku maksud loh sayang. Kira-kira tetap marah tidak ya? Seperti itulah hati Bapa kita jika kita memuji Dia, tetapi yang keluar nama Allah. Meskipun dalam hati Bapak Ibu Saudara sekalian adalah Yahweh, karena Yahweh cemburuan, dan itu saking cintanya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi jangan bisanya menuntut Tuhan untuk tahu isi hati kita, sementara kita tidak mau tahu isi hati Tuhan yang ingin namanya disebut. Jadi untuk menyebut nama Yahweh itu bukan keinginan saya. Saya hanya menyampaikan sebagai lidah Elohim saja. Di dalam 1 Tawari 16 ayat yang ke-8, Mazmur 105 ayat 1 ini yang saya hafal. Sebetulnya ada banyak lagi ayat yang lain. Di sana berbunyi, Hodula Yahweh kir'u fismu hodiu fa'amim alilodai. Yang artinya, bersyukurlah kepada Yahweh, panggillah namanya. Perhatikan, panggillah namanya, bukan panggillah sebutannya. Beritahukanlah perbuatan-perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Jadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan berdalih Tuhan tidak akan marah karena Tuhan Maha Kasih. Itu namanya legalisme, melegalkan yang tidak legal. Jadi jangan mengatakan Tuhan tahu isi hati kita, karena itu artinya memaksa Tuhan untuk harus tahu isi hati kita, tetapi kita tidak mau tahu isi hati Tuhan. Dan lagi, jika dalam hati Yahweh, kenapa yang keluar di mulut jadi Allah? Bukankah kitab suci katakan apa yang keluar di mulut itu berasal dari hati? Matius 15 ayat yang ke-18. Kenapa tidak mengatakan sejujurnya? Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Karena selebihnya berasal dari si jahat. Ingat, setan tidak ingin nama Yahweh dipanggil, karena nama itu sangat dahsyat dan menakutkan setan. Nah, sekian saja video saya. Terima kasih berkenan menonton sampai selesai. Apabila Bapak Ibu Saudara sekalian diberkati, kiranya berkenan untuk like, subscribe, dan share video ini. Jangan lupa klik loncengnya, sehingga ketika kami membuat video, Bapak Ibu Saudara sekalian mendapatkan yang pertama. Terima kasih Bapak Yahweh Besem Yesua Hamasya Waruah HaKodes memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin.